Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yuniar dengan NIM 202521104. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik, antiseptik, preservatif, dan disinfektan. Pertama itu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Selain itu, antibiotik juga merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik bisa bersifat bakterisid atau membunuh bakteri, atau bakteriostatik atau mencegah berkembangbiaknya bakteri. Kemudian syarat antibiotik. Yang pertama itu mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Kedua, tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme patogen. Ketiga, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal pada pemakainya. Keempat, tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja, antara lain yang pertama, obat yang menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri, antibiotik beta-laktam, contohnya penisilin, cefalosporin, monobactam carbapenem, dan inhibitor beta-laktam. Yang kedua, obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein, antara lain aminoglukosida, tetrasiklin, chloramphenicol, makrolida, eritromisin, ezitromisin, clarimisin, clindamycin, mupirocin, dan spektinimisin. Yang ketiga, obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat terdiri atas sulfonamida dan trimetropin. Keempat, obat yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, yaitu quinolon, contohnya asam nalidiksat, fluoroquinolen. Kedua, nitrofuran, nitrofurantoin, furasolidin, nitrofurasa. Yang kedua, antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Caranya adalah dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Antiseptik biasanya digunakan untuk cuci tangan, disinfeksi kulit, dan perawatan kulit terinfeksi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi antiseptik yaitu konsentrasi, pH, waktu kontak, jenis mikroorganisme, luas area berkontaminasi, bahan organik, dan formulasi. Selanjutnya, syarat antiseptik. Yang pertama, bekerja dengan baik dalam waktu yang singkat. Kedua, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Yang keempat, ditoksisitas rendah dan bau tidak menyengat. Mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Golongan antiseptik. Yang pertama, halogen dan halogenevor seperti larutan iodin. Yang kedua, fenol seperti larutan fenol. Yang ketiga, alkohol seperti etanol dan isopropanol. Dan yang keempat, senyawa pengoksida seperti hidrogen peroksida. Selanjutnya, preservatif. Preservatif atau biasa kita kenal dengan bahan pengawet yang dapat diartikan sebagai zat atau bahan kimia yang ditambahkan pada produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, kosmetik, bahkan pada kayu. Bahan pengawet digunakan pada produk-produk tersebut dengan tujuan agar mencegah dekomposisi oleh pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimia yang tidak diinginkan. Bahan pengawet adalah senyawa atau bahan yang mampu menghambat, menahan, atau menghentikan dan memberikan perlindungan pada suatu produk. Syarat preservatif.
Yang pertama, mampu mengawetkan produk pangan. Yang kedua, tidak boleh merangsang rasa dan bau. Yang ketiga, stabil secara fisika dan kimia. Keempat, dapat bekerja lama. Kelima, tidak mengurangi khasiat dan produk. Keenam, bersifat efektif. Kemudian, faktor yang mempengaruhi efektivitas preservatif, yaitu konsentrasi bahan pengawet, pH, dan lama penyimpanan. Selanjutnya, mekanisme kerja preservatif, yaitu mengganggu sel mikroba karena isi sel mikroba mempunyai pH yang selalu netral. Jika sel mikroba menjadi asam atau basa, akan terjadi gangguan pada organ-organ sel, sehingga metabolisme akan terhambat dan akhirnya sebagian sel akan mati. Selanjutnya, disinfektan. Disinfektan adalah sejenis zat kimia yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme patogen atau parasit pada permukaan benda mati. Disinfektan tidak membunuh seluruh organisme, tetapi mengurangi kuman atau mikroorganisme pada level tertentu, sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau pembusukan. Disinfektan dilakukan pada benda mati dan bagian permukaan dengan tujuan mencegah dan mengontrol infeksi. Syarat disinfektan, yaitu bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Kemudian, macam-macam disinfektan. Yang pertama, isopropil alkohol merupakan jenis disinfektan yang paling umum digunakan di perusahaan farmasi, rumah sakit, dan ruang kebersihan. Yang kedua, klorin merupakan unsur kimia yang terjadi secara alami dan tersebar di bebatuan bumi dan terkonsentrasi di lautan asin. Yang ketiga, hidrogen peroksida merupakan zat kimia berbentuk cairan bening dan tidak berwarna dengan tekstur lebih kental dibandingkan air. Yang keempat, sabun berfungsi dalam membersihkan dan mengurangi jumlah kuman sehingga mengurangi mekanisme kerja disinfektan dalam membunuh mikroorganisme. Yang pertama, menghancurkan dinding sel. Yang kedua, perubahan metabolit sel. Yang ketiga, perubahan molekul protein dan asam nukleat. Yang keempat, menghambat kerja enzim. Yang kelima, menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Selanjutnya, golongan disinfektan, alkohol, aldehid, oxidizing agent, fenol, dan amonium kuartener. Itulah penjelasan dari saya mengenai antibiotik, antiseptik, preservatif, dan disinfektan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.